Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kisah cerita tentang kezaliman seorang penguasa. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tadinya lurus, tampak merakyat, namun setelah mendapatkan kekuasaan dia menjadi brutal, menjadi sadis, bukan dalam perilakunya namun dalam kebijakannya. Seperti kasus Wadas, kasus Rempang, kasus PIK 2, kasus Morowali, kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu banjir yang melanda Sumatera dan Aceh. Musibah ini terjadi bukan hanya karena faktor iklim saja, namun juga karena adanya faktor kebijakan dari pemerintah. Maaf, penguasa maksudnya. Mari kita dengarkan cerita berikut. Saya pikir bahwa ini ada catatan penting untuk diketahui publik. Saya menemukan catatan ini di salah satu grup WA yang menurut saya ini harus sampai kepada presiden atau orang-orang yang berada di sekitar presiden. Catatan ini saya bacakan dari seorang purnawirawan. Ini saya bacakan isinya. Mohon maaf saudara-saudaraku, saya Serma Purnawirawan M, saya tidak sebutkan nama lengkapnya, kerja di IMIP Morowali Security. Untuk security kami berjumlah 1.100 orang. Untuk karyawan lokal sudah berjumlah 75.000 orang. Untuk TKI Cino sekitar 20.000 orang. Untuk TKI Cino sangat disayang oleh rezim ini karena tidak bisa dikoreksi. Kalau ada yang mengkoreksi, mereka akan dipenjarakan atau dipecat. Jadi pribumi tidak bisa berkutik karena butuh kerja untuk hidup, sementara gaji sangat jauh berbeda. Ini ya, untuk pribumi gaji 6-7 juta rata, sama seperti sarjana. Sedangkan TKI Cino gajinya 35 juta sampai 45 juta. Itu karena pemerintah Indonesia sendiri yang kasih begini bangsanya. Di sini tempat saya kalau ada apa-apa, Pak Luhut Panjaitan yang langsung turun di sini. Mungkin saudara-saudaraku sudah mengerti kalau saya bilang nama ini. Untuk TKI Cino yang ada di Sulawesi, secara keseluruhan 90% tidak punya paspor. Kalau TKI yang di Morowali, IMIP, TKI Cino disimpan di tengah hutan. Sengaja dibikinkan camp di hutan. Dilarang bersentuhan dengan pribumi. Tapi tempatnya lengkap dan supermarket, tempat olahraga, siang malam berkaraoke lengkap, semua ada di hutan ini. Untuk yang kacau bermasalah di Morowali Utara, dari IMIP 50 km, tapi sepanjang 2 Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, semua tambang nikel bersambung sampai ke Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi ini gambaran TKI Cino yang ada di Sulawesi yang dianak emaskan sama rezim ini. TKI Cino pribumi tidak ada harganya sama sekali, sarjana atau tidak sama saja. Mohon maaf, nanti saya kasih info tentang sekitar Morowali dan Morowali Utara. Makasih. Jadi cerita nyata dari rekan yang ada di PAM, di sana bukan hoax, benar adanya. Katanya nih, mohon diviralkan supaya sampai ke pihak-pihak yang terkait, masyarakat secara luas, bahwa inilah yang terjadi di IMIP Morowali. Saya kira informasi ini, jika ada yang mengetahui informasi banding lainnya, silakan Anda berkomentar. Dan jika Anda ingin memberikan informasi tambahan lain, silakan Anda tambahkan di video ini. Saya kira ini sekali lagi, saya ingin sekali bahwa rakyat sudah saatnya untuk dibangun kesadarannya bahwa negeri ini yang berdaulat adalah rakyat, bukan yang lain. Salam.